jangan iya 100. Udah belum. Sebenarnya gini, pada intinya awal permulaannya itu tidak pernah seorang Nikita Mirzani ketika sudah membeli barang, memberikan sesuatu itu diminta lagi. Itu awalnya itu gara-gara Kak Igun. Jadi si Korla ini dia live Instagram, tiba-tiba Kak Igun tuh bikin komen dan itu udah di capture semua sama netizen gitu kan, masuklah ke gue. Lah gue merasa emosi, kok tiba-tiba dia yang suruh balikin duit, ya karena dia suruh balikin duit ya gue tagihnya ke dia bukan ke Korla gitu. Tagihnya ke Igun. Di live Instagram gue tuh gue nagihnya ke Igun, ya udah gue bilang ini, ya udah Kak lu balikin ya duitnya gitu kan. Gue nggak minta ke Korla, tapi kan netizen kesini ke situ nggak mau lihat awal permulaannya. Ya udah karena dia udah ngomong kayak gitu, ya udah gue minta, kalau nggak gue bilang awas ya kalau nggak balikin duit gue telan lo gitu. Emang ada di live Instagram itu, tapi bukan gue yang memulai gitu kan. Tapi singkat cerita, kalau gue kan orangnya fair, ketika orang sudah meminta maaf ya sudah selesai masalahnya. Dan kabarnya sudah meminta maaf ya Igun. Udah, Kak Igun udah minta maaf. Kak Igun sempat kesini, tapi waktu itu dia datang setengah 12 habis dia balik dari Dubai. Terus Niki kan harus syuting pagi hari tuh di Trans 7 juga waktu itu. Jadi tidurnya tuh udah jam 9 udah tidur, setengah 10 lah tidur waktu itu. Akhirnya nggak ketemu, tapi kita sekarang keep contact baik banget gitu. Ada apapun, terus aku yang bilang, tuh Kak Igun diketawa aja gitu-gitu sekarang. Jadi berarti hubungannya sudah baik ya? Udah baik, nah, udah baik. Dengan Korla sendiri? Dan aku pun juga bilang sama Kak Igun denger ya, Kak Igun boleh cari di konten-konten YouTube manapun yang sudah mengambil live Instagram aku. Aku nggak pernah bilang Kak Igun yang ngedukunin aku loh. Aku bilang Kak Igun yang mereferensikan dukun. Jadi Kak Igun juga jangan bilang kata netizen kemakan sama ngomong netizen Kak Igun yang mendukunin aku, enggak. Aku bilang dari awal Kak Igun yang mereferensikan. Ya udah kata dia gitu. Ya udah, pokoknya Kak Igun aku nggak mau ya. Kak Igun bilang aku yang bilang kalau Kak Igun yang ngedukunin aku, nggak gitu, aku bilang gitu. Tapi dia udah tahu karena mungkin dia pun cari tahu sendiri kayaknya. Oh ternyata benar nih kita ngomongnya begitu gitu. Jadi konsisten ya omongannya, konsisten. Ami dikasih waktu 2 kali 24 jam dari kemarin ya, dan bakal dilaporin. Ini gimana? Kan gini sebetulnya, kan gue tuh selalu bilang sama netizen, kalau kalian mau ngatain gue tukang nyinyir, tukang ribut, tukang nimbrung, cari masalah melulu, terserah. Mau gue dikatain sampai kata-kata binatang, kebun binatang pun gak ada masalah. Lo mau ngatain gue jualan diri pun, gue pun gak ada masalah. Tapi ketika satu gesetan gitu ya, bawa anak gue, itu gue pasti akan sakit hatinya. Kenapa? Karena anak gue ini tidak tahu menahu gitu. Jangan nanti dibilang gini, ya itu akibat dari kelakuan lo. Lah kalau itu akibat dari kelakuan gue, ya ke gue aja dong. Nggak ngapain ke anak gue. Kecuali anak gue mau ikut ngebully atau apa, anak gue aja dibully malah dia ngelawan. Dia bilang, emangnya Loli tuh salah apa? Kalau kalian benci sama Mimi Loli, ya sama Miminya aja. Kenapa saya dan adik-adik saya yang lain dibawa-bawa? Ya itu bener. Nah giliran netizen dibilang kayak gitu, dimasukin ke konten-konten TikTok orang lah, live Instagram di Instagram orang lah, nggak terima juga. Dibilang katanya anaknya 11-12. Ya kan dia defense, dia kan membentengi dirinya sendiri. Nanti kalau nggak dijawab, dibilangnya katanya takut apa segala macam. Nah kesalahannya si Korla ini adalah dia sudah terlalu jauh, ngomongnya tuh udah kejauhan, bukannya jauh banget gitu kan. Dia membawa-bawa anak nomor 1, nomor 2, nomor 3, dibilang ini itu, dibilang ibunya nyari uang haram, kasih makan anaknya pakai uang haram juga. Itu kan udah kejauhan. Kalau gue berantem sama orang, individualnya aja yang gue serang. Gue tidak pernah menyerang anaknya, keluarganya, atau siapapun. Itu nggak pernah. Boleh dicek deh, gue berantem dari tahun berapa sampai tahun sekarang. Pernah nggak gue bawa satu keluarga? Nggak ada gitu. Jadi kalau gue berantem sama satu orang, ya gue satu orang aja yang gue nyap-nyapin sampai gue puas. Kalau gue udah puas, gue diem gitu. Tapi kalau ini, ya mungkin itulah namanya. Makanya kalau dibilang kita belum cukup imannya untuk menjadi seorang bintang, itu kan akan ada namanya star syndrome. Star syndrome itu memang betul adanya. Makanya kita harus membentengi diri kita nih supaya jangan terlalu terbangnya terlalu tinggi gitu. Karena at the end kenyataannya tuh nanti akan back to normal gitu kan. Semua kan di Indonesia ini yang viral itu paling berapa lama sih? 3 tahun tuh udah paling maksimum gitu. Abis itu memang ada, ketika udah selesai viralnya itu memang ada dicari lagi sama netizen kan, enggak gitu kan. Jadi makanya untuk pengikut-pengikutnya juga pun harus lebih smart gitu kan. Ketika kita berantem sama orang dewasa, ya orang dewasanya yang diserang. Makanya kan Niki tuh selalu bilang, lu mau ngatain gue apapun, sebutan apapun gue terima. Gak akan gue laporin polisi kayak orang-orang
artis-artis ngelaporin polisi karena nggak terima dihina haters. Kalau gue nggak, gue tahu konsekuensinya adalah gue akan dihina, gue akan dibully. Tapi cukup di gue, jangan anak-anak gue, karena kalian kan tidak pernah tahu bagaimana gue membesarkan anak-anak gue. Nah sekarang kalau kita balik, misalkan anak lu nih dimaki sama orang, nggak ada salah, nggak ada apa, emang lu mau diam sebagai orang tua? Kan enggak gitu. Berarti sudah bakal cukup, akan terus dilaporin atau gimana nih Mi? Udah 2 kali 24 jam belum sih? Belum, Mbak, besok. baru besok. Tapi sih dia udah minta maaf. Oh, udah minta maaf? Katanya versi tadi dari netizen itu, dia katanya udah minta maaf melalui live Instagramnya pagi-pagi gitu. Kata netizen ya. Kata netizen. Tapi juga tadi udah dikirimin juga nih sama beberapa temen, dia bilang katanya nih dia udah minta maaf nih gitu kan. Terus gue cek gitu. Walaupun ya maksudnya ya minta maafnya begitu, tapi Tulus nggak tuh? tapi ya udahlah, maksudnya susah loh orang untuk mengucapkan kata maaf apalagi ditonton sama banyak orang ya. Tapi setidaknya dia sudah mengakui kesalahannya yang terlalu keluar dari batas kewajaran gitu ya. Kalau gue kan orangnya, tapi nggak tahu ya, kalau gue kan udah bilang kalau siapapun yang berantem sama gue bawa anak gue akan bikin dia kayak Indra Tarigan kedua gitu. Apalagi dia viral. Jangan salah loh, yang namanya lagi viral terus punya salah itu gampang banget untuk diapa-apain sebetulnya. Tapi ya itu makanya ini dari tadi kan ditelepon Kak Fitri, ditelepon siapa, ini gimana, mau selesai nggak segala macam. Tapi masih dipikir-pikir dulu. Walaupun dia minta maaf kayak gitu, tetap aja terserah gue lah, mau gue maafin mau enggak, mau gue lanjutin mau enggak, tuh nanti biar urusan gue sendiri. Berarti kan ini masih Yang belum penting ini ya. duit dibalikin ya. Ya itu balik lagi ya, gue tuh nggak pernah meminta. Dari awal pun gue nggak pernah minta. Kalau gue mau meminta, banyak kok orang-orang yang udah gue kasih duit itu. Kak, itu pakai tabungan sendiri itu udah berapa miliar itu. Kayak gempa bumi lah, terus yang di Sukabumi itu longsor lah, kasih makan anak yatim piatu, yayasan kanker, Itu cukup jadi buat guru-guru anak-anak honorer lah, bikin masjid, nyumbang untuk gereja walaupun nggak full gitu kan. Udah, kalau gue mau ambil itu udah, wow, gue udah bisa beli apa kali gitu. Tapi gue kalau ketika gue sudah memberi, gue akan ikhlas gitu, karena triggernya ya dari si Ivan Gunawan ini. Jadi menjulurnya kemana-mana seolah-olah gue yang meminta. Tapi it's okay lah ya, kita kan namanya juga selebriti ya kan. Ya memang sudah jadi makanan sehari-hari gitu kan, ada pro ada kontra gitu.